Assalamualaikum Soli Soliha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal Alamin. Yuk Soli Soliha siapkan buku tema 4 kalian dan alat tulis. Hari ini kita akan belajar tema 4. Subtema 4, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Pertemuan ke-73. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan menjaga kesehatan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi berbagai kegiatan di tempat umum sekitar rumah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Yang keempat, peserta didik dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun ruang. Nah, yuk Soli-Soliha, amatilah gambar berikut ini. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, dan WC umum. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuat dapat menyumbat saluran air. Nah, air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran air yang harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan membersihkan lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Nah, Soli-Soliha, sudahkah kalian tahu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak dibersihkan? Ya, betul. Ciri-ciri WC umum yang kotor itu, yang pertama, ada sampah yang berserakan. Yang kedua, air menggenang. Yang ketiga, kotorannya tidak disiram. Dan yang keempat, temboknya retak. Nah, di sini ada diskusi ya, Nak. Nah, sekarang kita bacakan dulu ya tentang diskusinya. Nah, mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan demikian, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Nah, sampah itu ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang dan dengan ada tempat sampah. Sampah ini warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi lebih indah. Nah, di sini yuk ada soal tentang berlatih kita dari teks percakapan tersebut. Apa sih isi percakapan Dayu dan Ibu? Ya, betul. Mereka membicarakan manfaat kerja bakti. Yang kedua, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Ya, betul Soli-Soliha. Pekerjaan cepat selesai dan terciptanya kebersamaan.
Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Pernah, ya. Apa sih yang kamu lakukan dalam kerja bakti di tempat tinggalmu? Menyapu, membuang sampah, dan lain-lain. Apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Ya, tamannya akan kotor, tamannya akan rusak, dan tamannya akan bau. Oke, soli-soli ada di sini. Ada tabel. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Ya, yang pertama ada suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kira-kira apa ya soli-solihan namanya? Ya, betul. Kerja bakti. Yang kedua, suatu proses yang menjadikan barang bekas menjadi bahan baru. Apa sih soli-soli namanya? Ya, betul. Daur ulang. Nah, yang ketiga, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun disebut apa ya? Yap, betul. Tata kota. Nah, lihat, warga komplek perumahan Dayu sedang bekerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar komplek. Nah, yuk soli-soli kita amatin. Nah, perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Taman kota yang ada di sekitar kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Taman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Nah, tahukah soli-soliha bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Ya, cara menjaga kebersihan taman kota yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman di sekitar taman, ikut aturan yang ada, dan yang terakhir menjaga kelestarian lingkungan sekitar taman. Oke, soli-soliha. Nah, kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Nah, soli-soli kan tadi sudah mengamati gambarnya. Nah, contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Ya, betul, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama tetangga, bermusyawarah memilih ketua RT, merayakan hari kemerdekaan bersama tetangga, mengadakan ronda malam, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, dan beribadah bersama tetangga sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, sikap apa yang harus dimiliki agar terwujudnya kebersamaan dengan warga sekitar?
Ya, yang pertama mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, yang kedua, hidup rukun bersama tetangga. Yang ketiga, saling menolong dengan tetangga. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai dengan tetangga. Yang kelima, tidak memilih-milih tetangga. Nah, solih-solihah, yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Amati bentuk pot bunga di atas. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Nah, solih-solihah, pola bangun ruang juga dapat dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Yuk soli-soli ya, kita melengkapi bentuk bangun-bangun ruang berdasarkan pola berikut ini. Nah, di sini ada gambarnya ya soli-soli ya, nomor 1. Nah, kira-kira gambar apa ya selanjutnya soli-soli ya? Ya, betul sekali. Ada tabung, balok, dan kubus. Nah, yang kedua soli-soliha. Ada gambarnya kalian sudah amati, nak? Ya, kira-kira gambar berikutnya apa ya, nak? Ya, betul sekali soli-soliha. Ada balok dan tabung. Nah, untuk gambar ketiga soli-soliha. Kira-kira apa ya pola selanjutnya? Ya, betul soli-soliha. Ada gambar kubus dan tabung. Kalian nomor 4. Kira-kira ada yang sudah tahu? Ya, betul soli-soliha gambar kubus dan kubus. Selanjutnya soli-soliha nomor 5. Ya, betul. Gambar kubus. Nah, yang keenam ada apa ya untuk gambar selanjutnya? Ya, betul. Balok dan kubus. Nah, sekarang kita berlatih lagi ya, soli-soli ya. Temukan bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikut. Ya, betul. Ada gambar balok. Baloknya dua-duanya berdiri ya, nak. Nah, untuk tugas hari ini kalian mengerjakan halaman 186. Nomor 2 sampai dengan nomor 5. Dan foto hasil jawaban kalian kirim ke link lapor mandiri. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri WC umum yang kotor, manfaat kerja bakti, dan menemukan kata pada tabel yang mempunyai makna. Dan contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar dan sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya kebersamaan dengan warga sekitar. Yang terakhir ada pola barisan. Nah, sesuai dengan ayat Quran tersebut, surat Al-Furqan ayat 48, dan dialah yang meniupkan angin dan membawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, dan kita harus menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kita dan merawatnya ya nak, seperti contoh tadi adalah taman kota. Alhamdulillah solih-soliha, pembelajaran kita telah selesai. Sampai jumpa esok hari dengan semangat yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.